Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Jumpa lagi dengan saya Dwi Santoso dalam live sharing menulis. Seperti biasa teman-teman, sebelum memulai live kali ini, saya buka kesempatan ya buat teman-teman jika ingin ada yang ditanyakan mengenai dunia tulis menulis, apapun itu, teman-teman bisa menanyakannya kepada saya gitu kan. Sehingga sebelum saya memulai live ini, saya sudah bisa menjawab semua pertanyaan teman-teman gitu. Sehingga kalaupun teman-teman ada kegiatan lain ataupun mungkin besok kegiatannya harus pagi-pagi sehingga istirahatnya harus cepat ya teman-teman bisa meninggalkan room ya. Sehingga karena pertanyaan sudah terjawab gitu kan. Tapi kalau teman-teman memang ada waktu untuk mengikuti live kali ini, ya nggak ada salahnya teman-teman ikut ya karena ini sebetulnya ini sih teman-teman saya kemarin agak ini juga sih agak surprising juga ya ngelihat pengalaman kemarin kita live yang hari Rabu kemarin yaitu banyak yang bertanya mengenai hal-hal bagaimana misalnya saya sudah punya ini Pak saya udah punya ide Kak tapi gimana cara saya membuat ide itu menjadi suatu tulisan gitu ada yang bilang oh saya sudah nulis Kak tapi masih ya tengah-tengah jalan saya bingung mau ngapain gitu. Bahkan sampai ada yang sudah selesai menulis ya, ada Kak siapa gitu saya lupa sudah berhasil nulis 187 halaman jadi suatu novel, tapi juga bingung setelah itu mau diapain tulisannya gitu kan. Dan apakah masih ragu apakah tulisannya tersebut adalah tulisan yang ya istilahnya tulisan yang cukup bagus lah ya, cukup layak untuk diajukan ke penerbit gitu. Makanya ya saya tadinya ingin membahas mengenai hal yang lain ya di malam ini gitu. Hal-hal yang mungkin juga ya kalau bisa dibilang agak pembahasan yang inilah agak medium lah ya, agak advance gitu. Seperti pembahasan sebelumnya gitu kan. Seperti teman-teman tahu kan kita beberapa minggu ini membahas mengenai hal-hal yang sudah agak advance ya dalam dunia tulis menulis ya seperti jenis-jenis genre novel, kemudian juga mengenai apa namanya tren penulisan novel sehingga kita harus menyesuaikan penulisan novel seperti apa gitu. Sementara untuk hal-hal yang sifatnya basic dari mulai misalnya bagaimana kita menemukan ide, bagaimana kita kemudian menentukan pengkarakteran tokoh-tokoh novel kita, kemudian daripada kita bagaimana kita membuat alur cerita, membuat plot, bagaimana kita membuat sebuah konflik, kemudian bagaimana resolusi konfliknya itu udah saya bahas ya sebelumnya di beberapa minggu yang lalu gitu. Tapi kemarin itu tadi karena banyak yang bertanya mengenai hal-hal sifatnya basic, hal-hal yang sifatnya ya istilahnya sudah ada keinginan buat menulis lah itu paling penting sih dalam menulis kita udah punya keinginan menulis tapi masih bingung mulainya seperti apa gitu kalaupun ada yang kemarin ada kakak yang sudah eh, mau apa sudah tahu akan nulis apa sudah nulis apa tapi kemudian bingung di tengah jalan gitu. Ataupun bahkan setelah jadi tulisannya juga ragu ini tulisan saya ini bagus apa enggak gitu bagaimana saya memperlakukan tulisan saya tersebut gitu makanya saya berpikir untuk malam ini kita agak kembali lagi ke basic ya, teman-teman. Jadi kita agak ke basic mengenai teknik menulis, fokus kepada penulisan novel gitu. Jadi sehingga ya bagi teman-teman yang mungkin memang baru mulai mau menulis, yang mungkin kemarin-kemarin terlewat ya mengikuti live saya sebulan 2 bulan yang lalu, sehingga akhirnya menanyakan kembali hal yang sifatnya basic. Nah saya untuk kali ini saya akan kembali ke agak basic lagi ya teman-teman ya, basic menulis tapi karena ini basic ini adalah sesuatu yang penting bagi seorang penulis novel, sesuatu yang memang harus dilalui oleh seorang penulis novel. Jadi saya pikir nggak ada salahnya saya ulangin lagi topik ini gitu. Bagi teman-teman yang baru mulai belajar menulis, sudah menulis tapi masih dipenuhi kegalauan, apakah benar keputusan saya menulis atau apa sudah bagus saya menulis, ini mungkin bisa membantu ya tema live kali ini mengenai basic penulisan sebuah novel gitu. Sedangkan teman-teman yang mungkin sudah bisa menulis novel satu satu dua novel ya setidaknya live ini bisa membantulah merefreshing ataupun juga mengingat-ingat kembali mengenai langkah-langkah yang teman-teman sudah lakukan sebelumnya dalam menulis satu atau dua novel yang telah selesai itu apakah sudah sebenarnya apa benar-benar tepat gitu ataupun kalaupun sudah benar apakah bisa ditingkatkan lagi gitu sehingga ya semakin lama kualitas menulis kita semakin baik ya teman-teman ya karena tidak ada hal yang pertama tuh baik itu nggak ada gitu di dunia ini apapun itu ketika di kesempatan pertama kesempatan kedua itu pasti kualitasnya secara umum secara standar pasti masih kurang baik ya kurang memenuhi syarat ya tapi dengan semakin kita berpengalaman dengan semakin kita apa namanya melatih
kemampuan kita dan juga kita belajar dari pengalaman-pengalaman yang dulu sekaligus kita juga refresh kepada bagaimana cara kita menulis sebelum-sebelumnya uh, itu kita bisa meningkatkan tulisan kita gitu ya teman-teman ya. Makanya kita pun juga bahkan ketika kita sudah selesai menulis kita perlu meminta pendapat dari para pembaca kita gitu ya, perwakilan aja gitu, seperti seperti lembaga riset lah ya kan, lembaga riset polling politik juga dia mengatasnamakan 200 orang sampel saja sudah mengatakan bahwa oh si calon A ini sekian persen, si calon B sekian persen ya, karena memang metodologinya memungkinkan kan. Nah, sama gitu ketika kita akan melakukan sebuah pengetesan apakah sebuah tulisan kita bagus ya, kita mungkin cukup 2, 3 atau 4 pembaca aja ya yang sesuai dengan target pasar kita. Nanti dari situ kita bisa ambil masukannya, bisa kita lakukan perubahan gitu. Jadi kurang lebih gitu ya teman-temannya. Selama ya terima kasih Kak Nia ya. Semoga ya saya tetap sehat terus ya. Jadi ya bisa saling berbagi lah ya mengenai dunia tulis ya Kakak ya. Nah, seperti saya jelaskan kemarin sebetulnya tujuan saya untuk sharing ini sih lebih kepada ya inilah meningkatkan semangat menulis ya teman-teman yang sudah keinginan menulis tapi mungkin masih belum berani menulis. Secara lebih besarnya lagi ya meningkatkan dunia literasi kita ya, dunia minat membaca kita. Karena apa? Ya saya jelaskan waktu kemarin bahwa peringkat pembaca kita itu nomor 2 ya, orang Indonesia tuh minat pembacanya, tingkat pembacanya tuh nomor 2 ya, tapi dari bawah ya. Ya teman-teman ya, jadi dari 62 negara yang diriset di dunia, Indonesia menempati peringkat 61 untuk minat pembaca. Nah, kenapa minat pembaca kurang? Ya karena mungkin bisa jadi karena minat penulisnya juga kurang gitu, sehingga ya buku-buku yang tersedia pun juga nggak banyak gitu ya, sehingga otomatis eh, mempengaruhi minat baca juga. Makanya ya tujuan saya mengadakan sharing ini ya lebih ke arah situ sih Kak. Ya selain mungkin saya kan alhamdulillah sudah nulis 20-an buku ya, sudah diterbitkan ya. Ya sekedar mengenalkan saja lah gitu. Mungkin kalau teman-teman yang belum kenal tulisan saya, mungkin tulisan saya ini baik buku-buku bisnis dan marketing, buku-buku novel ataupun buku antologi itu bisa memberikan ya sedikit manfaat lah buat teman-teman ya jika teman-teman sudah membacanya gitu. Jadi itu ya Kak Nia ya, terima kasih ini semangatnya. Kemudian kalau buku Kak Nia, kebetulan saya ini ya tidak mengambil penerbit besar ya seperti Gramedia. Jadi saya memang penerbit yang inilah ya, yang karena untuk masuk Gramedia itu kan berat ya Kak ya, ada syarat-syaratnya, termasuk juga biaya yang harus dikeluarkan gitu ya. Jadi oleh penerbitnya ya ini sih apa namanya, dia tidak tidak masuk memutuskan masuk ke Gramedia karena ya secara cost itu hitungannya juga berat, dan juga seleksi Gramedia kan dia lebih mementingkan kepada buku-buku dari penerbitnya sendiri ya. Penerbit Gramedia sendiri punya anak perusahaan banyak sekali gitu. Makanya ya tidak ada, tapi kalau yang paling gampang sih di toko online ada semua Kak ya. Jadi nggak hanya di TikTok Shop ya. Kebetulan sekarang mungkin lagi istirahat sebentar lah ya katanya, tahu Bapak bulan depan 11-11 sudah ada lagi ya Insya Allah ya itu. Tapi kalaupun masih istirahat di TikTok Shop di tetangga-tetangga sih ada sih Kak. Jadi paling Kakak kalau udah tahu judul buku yang dicari, Kakak bisa lihat sih di website saya, ada di ini, ada di apa namanya, profil saya itu ada alamat website saya, Kakak bisa masuk ke website saya, itu ada buku-buku saya gitu, ada sinopsisnya juga gitu. Kalau Kakak lihat tertarik, Kak tinggal cari di tetangga ya, yang karena di sini kan lagi libur nih tokonya nih katanya kan. Jadi di tangga bisa paling diketik nanti judul bukunya apa di kolom pencarian ya, nanti insya Allah sih etalase-etalasinya keluar ya, ada apa namanya, ada beberapa seller juga yang jual gitu. Termasuk juga seller istri saya ya. Kalau seller istri saya yang dia sebetulnya sih ke fashion, tapi saya titip di sana apa buku. Nah itu kalau beli dari seller istri saya ya bisa, kalau Kakak mau tanda tangan saya itu bisa langsung saya tanda tangan Kak. Kalau beda ya, kalau seller lain kan nggak bisa minta tanda tangan ya, karena dia kan hanya pegang stok buku ya. Kalau toko istri saya kan ya kita kayak satu rumah, jadi bisa langsung saya tanda tangan gitu Kak. Kurang lebih itu ya Kak ya. Jadi kalau ini Kak, kalau Kakak ya itu Kakaknya ya. Jadi Kakak lihat dulu buku-buku yang Kakak tertarik itu di mana. Kakak bisa lihat di website saya, itu ada di profil. Nanti Kakak masuk ke website saya, di situ ada daftar buku-buku saya, termasuk juga sinopsisnya ya, keterangan singkat mengenai isi-isi bukunya gitu. Jadi Kakak bisa milih yang kurang lebih sesuai. Nanti Kakak itu bisa masuk ke toko online, marketplace di tetangganya TikTok Shop ya. Sementara TikTok Shop tutup gitu. Tadinya sih di TikTok Shop juga ada, jadi ya gampang kan ketika live kalian tertarik bisa langsung
lihat keranjang kuningnya, bisa langsung dibaca ininya, sinopsisnya gitu. Tapi kan sekarang karena lagi libur TikTok Shop-nya ya terpaksa mungkin harus agak hijrah sebentar ke tetangga sih Kak ya kalau emang Kakak tarik gitu. Kemudian amin Kak, ini amin ya. Sementara saya jadi penulis buku aja dulu deh gitu. Ya istilahnya penerbit itu inilah yang bantu saya untuk menerbitkan buku-buku saya lah Kak ya. Ya insya Allah ya ke depan bisa jadi sih karena saya juga akhirnya kenal sama beberapa penerbit yang juga beliau-beliau itu juga awalnya juga tidak ini ya tidak bermimpi punya penerbitan gitu. Bahkan salah satu penerbit yang menerbitkan buku saya itu adalah sebetulnya perusahaan konsultan ya, perusahaan konsultan sumber daya manusia sebetulnya. Tapi karena beliau pemiliknya, ownernya itu punya hobi menulis, akhirnya ya dia juga buat perusahaan penerbitan kan, walaupun bisnis utamanya tetap di konsultan gitu Kak ya. Terima kasih doanya Kak ya. Semoga Kak Nia juga bisa menulis yang bagus ya Kak. Jadi bisa bestseller. Kalau saya kan ya baru penulis pemula ya lah. Jadi ya mungkin belum banyak yang tahu. Kak Nia pun juga baru tahu buku-buku saya ya. Jadi ya inilah Kak ya kita sama-sama mendoakan supaya kita berhasil di bidang kita masing-masing gitu Kak ya. Nah, demikian kita ini ya langsung masuk ke tematik ya. Sekali lagi saya kan untuk kali ini saya kan agak kembali ke basic ya mengenai basic-basic dasar-dasar bagaimana menulis novel gitu. Jadi ya itu tadi untuk teman-teman yang baru mulai belajar menulis itu mungkin bisa jadi salah satu sumber inspirasi, bisa jadi salah satu penyemangat juga untuk menulis bagi teman-teman yang mungkin sudah menulis beberapa novel itu bisa jadi ya bisa pengingat juga apakah langkah-langkah yang dilakukan kakak selama ini sudah benar atau mungkin masih ada yang harus bisa ditingkatkan lagi sehingga ya kualitas buku kakak bisa lebih baik lagi gitu ya ke depan ya. Demikian Kak, kita mulai ya sekarang dengan topik kali ini kurang lebih judulnya adalah bagaimana menulis novel bagi para pemula ya. Para pemula ini bukan berarti saya merendahkan yang baru pemula ya, karena 3 tahun yang lalu pun saya juga pemula dalam menulis ya Kak. Terus terang saya baru menulis 3 tahun yang lalu kan. Seperti saya ceritakan kemarin ketika COVID, kita banyak di rumah, kegiatan banyak di rumah, yang tadinya saya 5 jam di jalan pulang pergi kantor, akhirnya ya 5 jam itu saya bingung mau ngapain karena akhirnya kan saya kalau kerjanya dari rumah kan ya sehingga tidak perlu lagi pulang pergi kantor yang makan waktu 5 jam ya akhirnya ya saya terpikir untuk menulis gitu. Jadi ya saya pemula juga sebetulnya baru 3 tahun ya walaupun ya baru 20 buku yang saya tulis gitu. Nah, tadi yang maksud pemula ini adalah penulis novelis yang baru mulai belum belum pernah menulis novel ya teman-temannya. Jadi kan banyak saya yakin banyak teman-teman yang suka nulis lah ya baik itu nulis nulis cerpen ataupun juga ya terutama wanita pasti banyak yang suka nulis buku harian gitu. Sebetulnya buku harian itu salah satu sumber bahan tulisan yang paling kuat gitu. Kenapa? Ya karena salah satu tips yang sering saya sampaikan bagi para penulis baru adalah tulislah dari yang paling dekat dengan diri kita gitu. Kenapa? Ya kita lebih mudah menulisnya. Kita tidak perlu riset banyak-banyak. Kita tidak perlu harus mencari-cari ide, imajinasi, inspirasi kemana-mana gitu. Cukup dengan mengingat-ingat kejadian kita yang dulu, kita bisa menulis suatu tulisan, bahkan suatu novel gitu ya. Ya tentu kalau teman-teman nggak mau kisah teman-teman diketahui orang, ya teman-teman bisa menyamarkannya dengan diganti namanya, dengan diganti lokasi tempat peristiwanya, mungkin peristiwanya agak didramatisir sehingga orang tidak akan menghubungkannya dengan teman-teman gitu ya. Terima kasih Kak Min Cetus ya. Apa namanya ininya semangatnya semoga kakak juga semangat di kegiatan kakak ya gitu. Nah jadi itu ya kak ya jadi kalau maksud judul dari penulis novel bagi pemula itu tadi mereka yang belum pernah nulis novel ya jadi bukan berarti pemula itu tidak bisa ya sama semua itu pasti dimulai dari awal ya semua juara-juara di berbagai bidang ya pasti dimulai dari pemula juga gitu makanya sekali lagi saya tidak ada maksud apa-apa menggunakan kata pemula tapi sekedar menunjukkan bahwa ini adalah sesi untuk mereka yang tertarik menulis, mungkin sudah mulai menulis tapi bingung mau melanjutkannya gitu dan selama ini sudah biasa menulis, baik itu menulis cerpen ataupun buku harian, tapi untuk sebuah novel itu belum terpikir gitu ya. Hal 3 tahun lalu pun saya juga mengalami hal yang sama gitu. Nah jadi untuk yang pertama kak ya, kenapa sih kita harus menulis? Ya itu sama juga dengan saya dulu ya, mungkin sekedar mengulangi kisah saya dulu. Kenapa saya menulis? Ya itu tadi, karena saya banyak waktu luang ya. Kita pun mungkin 3 tahun yang lalu banyak waktu luang ya, karena kita COVID kan, kita
di istilahnya di lockdown lah, walaupun lockdown ini ya, lockdown ringan ya, tapi tetap kita dilarang untuk beraktivitas kemana-mana gitu. Akhirnya ya saya mencari ini gabut kan, kita banyak yang gabut ya, saya juga gabut. Ya saya coba-coba nulis waktu itu, kebetulan saya sebagai marketing ya di suatu perusahaan waktu itu, marketing manager, dan kita juga semuanya di ini sementara di rumah, tim saya juga di rumah, ya kita bingung gitu. Sementara sebagai marketing kan kita dulu kegiatannya banyak di lapangan ya. Kita banyak beriklan, kita banyak promosi event-event, kita banyak mengadakan pameran, kita banyak mengadakan kegiatan dengan wartawan ya, konferensi pers, kemudian kita juga banyak kegiatan ini apa namanya sosial media, walaupun di digital tapi suka-suka juga ada kan, kita harus berhubungan dengan influencer misalnya untuk membuat suatu apa namanya membuat suatu konten ya yang dibantu influencer kan, itu sekarang kita nggak bisa bertemu langsung ngobrol dengan influencer kan, pasti harus digital. Itu kan galau ya, karena kegalauan itu makanya saya mulai menulis tuh bagaimana sih trik-trik bagi para marketer untuk bisa menghadapi apa namanya situasi COVID yang kita nggak boleh kemana-mana, tapi kita tetap bisa efektif melakukan kegiatan marketing. Nah, makanya saya mulai menulis tuh di blog ya, Blogspot waktu itu, blog gratisan. Jadi kan banyak kan teman-teman ya, Blogspot ada, kemudian Kompasiana juga ada yang gratisan, kemudian juga ada macam-macam lah ya. Nah, saya memilih Blogspot ya. Setiap hari saya tulis satu lah materi 500 kata, nggak panjang gitu, mungkin 1 jam saya tulis, 1,5 jam. Saya post setiap hari sampai jadi 21, 20, 27 tulisan gitu. Dan akhirnya saat saya ada kesempatan ngobrol dengan penerbit, saya nanya, ini tulisan ini bagus gak sih? Nah, justru penerbitnya bilang, ya ini kenapa ngejadiin buku aja gitu, situasinya juga lagi pas kan, bagaimana ya marketing itu bisa bergerak di situasi COVID, di situasi pandemi, itu buku yang menarik bagi banyak orang tentu katanya, makanya akhirnya saya menulis. Ya itu sih Kak, jadi menulis itu seringkali tidak ada tujuan yang jelas di awalnya gitu, tapi setelah kita menulis, baru kita tahu tujuan menulis itu apa gitu. Yang pertama ya kita bisa belajar lebih jauh ya, lebih luas gitu. Kalau saya menulis buku marketing, saya akhirnya kan mau nggak mau harus cari bahan kan, walaupun lewat internet gitu. Nah, mau nggak mau saya belajar kan, saya banyak belajar hal-hal baru. Nah itu dengan kita menulis, kita terdorong untuk mempelajari hal-hal yang baru gitu. Termasuk ketika menulis novel. Dengan menulis novel kita bisa jadi tahu tuh, kita menulis kisah cinta misalnya. Nah karena kita banyak eksplorasi, banyak riset, banyak mungkin ngobrol-ngobrol sama orang yang mengalami kisah cinta yang kurang lebih hampir sama dengan yang mau kita tulis, akhirnya kita pengalaman hidup kita juga jadi bertambah ya teman-teman ya. Bukan hanya pengalaman hidup kita, tapi kita jadi tahu tuh banyak pengalaman hidup orang. Jadi akhirnya kita bisa belajar kan dari pengalaman orang ya, melalui motivasi kita menulis gitu, tanpa tanpa sengaja kita banyak belajar. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dengan menulis kita juga bisa ada istilahnya curhat ya. Kalau teman-teman kan yang suka nulis buku harian tuh kan curhat kan pasti kan. Ya curhatnya tentu curhat rahasia ya, karena yang bisa baca teman-teman sendiri atau mungkin sahabat terdekat gitu. Nah, sekarang bagaimana nih curhat kita bisa diketahui orang gitu kan ya. Kan sekarang kan curhat juga udah mulai terang-terangan ya teman-teman ya, di sosial media ya. Kita ya tiap hari lah kita jujur lah, kita lihat sosial media teman-teman kita ataupun orang yang gak kenal tuh banyak yang curhat juga gitu kan ya. Daripada kita curhat di sosial media yang orang apa namanya, orang hanya sepotong-sepotong, orang mungkin bisa salah tafsir, kemudian kepada orang yang juga mungkin bisa salah paham ya, karena kita sepotong-sepotong kan, kita curhat di sosial media, ya kenapa kita tidak curhat sekalian dalam suatu buku misalnya kan. Jadi sekaligus apa yang mau kita unek-unek yang mau kita tumpahkan itu bisa kita tumpahkan semua di buku gitu, di novel gitu ya. Jadi itu yang kedua adalah kita bisa curhat ya, laki-laki perempuan lah ya, mungkin pada wanita yang banyak ya, tapi pria pun juga banyak yang suka curhat. Kita bisa curhat dengan aman gitu, artinya curhat secara komplit tanpa harus orang salah paham dengan curhatan kita, dan kita bahkan bisa menyamarkan curhatan kita gitu. Orang bisa aja nuduh, ah itu ini ya tulisan mengenai kamu enggak, saya nulisnya dari ide orang lain kok, kita masih bisa ngeles gitu kan. Walaupun sebetulnya kita tulis itu adalah curhatan kita gitu. Jadi itu ya, yang kedua bisa buat curhat juga gitu. Kemudian yang ketiga, ini tuh teman-teman yang baru saya tahu nih ketika saya menulis, ternyata menulis itu bisa jadi healing juga sih teman-teman. Ya mungkin teman-teman bingung ya, kenapa nulis bisa jadi healing ya. Kalau yang teman-teman tahu paling healing itu misalnya ya ini apa, misalnya teman-teman wisata ke tempat-tempat yang menarik, itu kan healing kan, bisa menenangkan jiwa, bisa mengobati kegundahan, bisa
mengurangi stres, bisa mengurangi rasa tidak tenang karena teman-teman berlibur kan ke tempat-tempat yang menarik gitu. Itu bisa begitu juga. Atau teman-teman mungkin bisa punya me time ya, yang wanita mungkin ke spa atau ke salon, nah itu juga bisa jadi healing, menenangkan jiwa lah gitu ya. Kalau yang laki-laki mungkin bisa mancing misalnya gitu, ataupun juga hobi-hobi yang lain gitu kan. Jadi ya healing kita tahu pasti seperti itu ya biasanya kan. Tapi ya itu ada kelemahannya teman-temannya healing itu ya. Seringkali kita, healing kita ini liburan kemana-mana gitu. Tapi ketika kita pulang udah fresh kan, kita udah nggak galau lagi gitu. Yang ujung-ujungnya kita galau lihat rekening kan, rekening kita berkurang misalnya kan begitu ya. Ini bercanda ya teman-temannya, tapi artinya untuk healing seperti itu kan pasti butuh biaya gitu. Yang kedua mungkin masalahnya ya seringkali ketika kita sih liburan fresh gitu. Oke lah nggak ada masalah di rekening lah, rekening kita mungkin rekening gendut ya, jadi hanya kepakai sedikit buat liburan. Tapi ketika kita pulang, kerjaannya kita tinggal cuti seminggu numpuk gitu kan. Nah, ya ujung-ujungnya ya healingnya ada pengorbanan juga kan. Pengorbanan kita harus kerja lembur justru setelah kita liburan selama seminggu gitu lah. Atau juga ya bisa jadi mancing gitu kan, mancing tujuannya healing gitu, tapi ternyata para ikan sedang tidak bersahabat gitu kan dengan teman-teman gitu. Ternyata udah mancing sehari penuh, harapannya dapat ikan banyak, mungkin nggak dapat apa-apa gitu kan, atau dapatnya mungkin belut gitu, bukannya ikan, atau mungkin ikan-ikan apa sih namanya ikan kecil itu gitu, bukan ikan-ikan yang menantang lah gitu. Udah jauh-jauh ke laut dapatnya cuma ikan teri misalnya kan, ya itu ya tetap fresh tapi ujung-ujungnya ada mangkal juga kan, ada kesal juga. Jadi ya saya tidak mengatakan bahwa healing-healing tersebut bermasalah ya, ya enggak sih. Ya buktinya kan banyak orang melakukan healing seperti itu gitu. Tapi ya tadi ya hal-hal tadi ternyata bisa juga terjadi gitu. Nah, saya juga baru tahu ketika saya menulis ternyata menulis itu bisa jadi sumber healing ya teman-temannya. Jadi teman-teman bisa coba deh teman-teman mulai menulis deh. Kalau terutama teman-teman yang sudah mulai ada keinginan menulis ya. Ketika teman-teman menulis, apalagi teman-teman tuliskan itu curhatan hati teman-teman, walaupun disamarkan ya dalam bentuk novel ataupun cerpen, itu teman-teman pasti seperti rasanya teman-teman itu curhat kepada sahabat ya. Jadi ada rasa plong, ada rasa tenang, ada rasa ya galau sedikit berkurang lah gitu. Nah jadi itu namanya tulis menulis itu tanpa sadar bisa menjadi healing juga gitu ya. Teman-teman masih nggak percaya menulis jadi healing? Nah, saya kasih contoh ya. Ini cerita tokoh besar sih dan mestinya sih teman-teman harusnya yakin ya dengan cerita ini ya. Jadi mungkin teman-teman pernah dengar ya kisah almarhum Bapak B.J. Habibie ya, waktu dulu beliau ditinggal oleh Ibu Ainun yang meninggal. Bahkan rasa cinta beliau dengan Bu Ainun kan sangat tinggi ya, teman-teman sudah tahu lah. Sebagian besar mungkin teman-teman sudah nonton film Habibie dan Ainun juga kali ya, dan itu didasarkan dari novel Habibie dan Ainun. Nah, yang menulis novel Habibie dan Ainun itu teman-teman tahu nggak siapa? Apa Habibie menunjuk seseorang penulis terkenal siapalah untuk nulis novel itu gitu? Enggak gitu. Yang menulis ya Pak Habibie sendiri gitu. Itu mungkin novel pertama beliau gitu. Beliau mungkin sudah nulis puluhan buku, tapi buku-buku teknologi ya, buku-buku tentang pesawat gitu. Bahkan kan beliau masih sampai saat ini pemegang paten inilah anti keretakan di sayap pesawat. Jadi semua pesawat di seluruh dunia itu pakai penemuan beliau kan. Itulah yang membuat ya kecelakaan pesawat semakin ya istilahnya berkurang banyak lah karena kemungkinan keretakan sayap pada pesawat itu bisa dicegah, bisa dikurangin gitu kan. Nah, tapi kenapa beliau akhirnya nulis novel itu bukan karena inisiatif beliau sendiri sebetulnya ya teman-teman. Itu adalah inisiatif yang diberikan oleh tim dokter gitu. Karena ketika waktu itu kan Pak Habibie sangat terpukul ya dengan meninggalnya Bu Ainun sehingga akhirnya ya beliau bahkan inilah itu ada dibilang sampai menangis malam-malam keliling rumah gitu kan. Itu kan pasti mengkhawatirkan kan. Nah, akhirnya para tim dokter membuat 3 option gitu. Yang pertama, tim dokter menyarankan untuk masuk rumah sakit jiwa ya, itu agar bisa dirawat di Indonesia gitu kan. Itu pilihan pertama gitu. Ya tentu itu pilihan yang dihindarin kan. Nah, pilihan yang kedua adalah beliau tetap dirawat di tempat, tapi tidak di rumah sakit jiwa, tapi dirawatnya di Jerman gitu, ditangani oleh tim-tim dokter di Jerman ya, karena mungkin ya tim-tim di Jerman kan ya inilah ya lebih canggih lah ya dokter-dokter di sana gitu. Mungkin ya saya nggak tahu, tapi yang jelas itu saran yang kedua. Nah, saran yang ketiga beliau diminta untuk menulis buku, menulis novel lah yang isinya mencurahkan curhatan hati beliau gitu.
Pak Kak J. Fahim, saya lebih ke ini ya Kak ya, lebih part time sih bisa dibilang ya. Jadi apa namanya, saya ada kegiatan lain juga gitu. Hanya ya saya menulis ketika saya memang ada untuk menulis, ada ide menulis dan juga saya waktunya sedang ada gitu. Kalaupun saya nggak ada waktu, saya usahakan sehari itu nulis setengah jam, 1 jam aja udah cukup sih teman-teman. Mungkin itu membuat suatu tulisan kelar 2 bulan, 3 bulan ya. Kalau saya lagi banyak waktu mungkin bisa 2 bulan selesai, 1,5 bulan selesai atau tapi kalau lagi banyak kegiatan mungkin bisa sampai setengah tahun. Tapi nggak apa-apa sih Kak. Itu kan ya itu tadi saya bilang menulis itu kan bukan target ya bagi saya ya. Jadi bisa jadi juga bentuk healing yang saya jelaskan tadi gitu. Nah itu seperti itu sih Kak gitu. Kemudian untuk tips konsisten menulis itu nanti Kak, nanti di pembahasan berikutnya ada bagaimana kita harus konsisten gitu. Jadi itulah salah satu inti dari untuk menulis juga sih Kak ya. Jadi harus konsisten. Nanti saya akan jelaskan Kak ya. Jadi biar nggak kepotong di depan gitu. Nah kemudian apa namanya, kisah cinta Kak Nia. Ini nanti saya bocorin Kak ya. Ini yang ini, ya ini ada ini kumpulan cerpen sebetulnya. Sebagian itu kisah cinta saya, tapi ya saya samarkan dan saya inilah ya, saya ya biasa lah, namanya novel kan ada unsur dramatisasi ya. Nanti nanti saya spill sedikit ya Kak ini novel ini gitu. Karena ini novel pertama saya. Yaitu tadi saya menulis dari hal yang saya paling dekat dengan saya ya, sesuatu yang sangat apa namanya saya sangat pahami sehingga saya akhirnya nulis novel ini yang pertama dan setelah saya berhasil nulis ini cerita mengenai diri saya sebagian, akhirnya saya bisa punya PD untuk nulis novel-novel yang lain ya Kak Nia ya gitu. Jadi ya nanti saya bocorin dikit ya Kak. Jadi ya kurang lebih seperti itulah ya kisah cintanya gitu. Nah, sekarang ya Kak ya kita kembali lagi nih ke apa namanya eh itu tadi. Jadi ya akhirnya itu tadi Pak Habibie memutuskan untuk menulis sebuah novel dan novel tersebut selesai dan beliau akhirnya sembuh ya dalam artian beliau apa namanya kondisi emosi beliau bisa bangkit kembali, bisa stabil kembali gitu. Jadi itu ya udah contoh yang kuat ya Kak ya. Jadi ya saya nggak ngomong kecap doang ya bahwa menulis itu adalah bisa buat healing gitu. Bisa sejajar dengan kita liburan ke tempat yang menarik, bisa sejajar dengan kita mid time, bisa kita sejajar dengan mancing misalnya. Jadi atau mungkin teman yang hobi otomotif ngoprek mesin atau ngoprek otomotif, mobil, motor. Jadi bisa setara itu sih Kak dengan cara yang mudah ya. Saya bilang nanti kenapa mudah saya jelaskan Kak. Bagaimana menulis itu menjadi suatu hal yang mudah ya. Yang jelas bisa di mana aja, bisa kapan saja, bisa apa namanya sesuai dengan waktu. Saya bilang tadi sama Kak ini ya Kak Jevanem ya. Kalau kita lagi sibuk kayak bisa kita longgarin waktunya, kita agak tinggalin. Yang penting tetap harus konsisten, tetap nulis sehari nggak boleh tinggalin. Nah, atau kalau lagi waktunya lagi banyak, lagi weekend misalnya itu bisa nulis lebih banyak gitu ya. Jadi itu sih ini sekedar pengantar ya kayak jadi pertama itu menunjukkan bahwa menulis itu banyak fungsinya ya. Itu bisa buat curhat diri sendiri, bisa buat healing, bisa buat kita terdorong untuk belajar, bisa juga kita semakin apa namanya semakin kita menulis ya wawasan kita jadi semakin luas lah Kak ya. Jadi pikiran tuh lebih terbuka, lebih jernih lah. Saya merasakan itu sih Kak. Jadi apalagi kalau kita mungkin ya di kantor jenuh ya ataupun yang masih kuliah di kampus jenuh, kita mau cari apa namanya menghilangkan kejenuhan tapi tanpa meninggalkan kegiatan kita sehari-hari gitu. Nah, menulis itu salah satunya sih Kak. Jadi itu apa namanya. Nah, sekarang ini Kak, jadi saya pertama ini jelasin mengapa menulis itu penting ya setidaknya bagi saya gitu. Jadi alasan-alasannya itu mungkin teman-teman bisa pertimbangkan lah kalau teman-teman masih ragu ngapain sih ya nulis gitu. Jadi ya jangan teman-teman langsung pasang target, wah saya nulis biar tulisan saya jadi bestseller, tulisan saya ada di toko di mana-mana di Gramedia, toko-toko besar gitu. Atau ya ataupun hal-hal tujuan besar yang penting nulis aja dulu gitu karena ya sama dengan kita belajar apapun kita pasti untuk pertama kali tidak akan langsung baik kan. Nah, yang penting kita mulai dulu gitu. Jadi masalah nanti kita punya tujuan lain itu bisa kita ini ya, bisa kita apa namanya bisa kita sesuaikan gitu Kak ya. Jadi itu yang pertama ya kenapa kita perlu menulis ya. Nah, kemudian yang kedua itu apa namanya eh, yang kita perlu paham teknik-teknik dasar menulis Kak. Jadi saya selalu di beberapa live saya selalu jelaskan ya Kak ya bahwa menulis itu jangan dianggap hanya menulis novel loh Kak ya. Bukan hanya menulis
buku-buku apa namanya, kalau saya di bidang marketing ya, saya menulis buku-buku marketing misalnya, buku trade marketing atau buku mengenai marketingnya UMKM atau bahkan nah ini curhatan saya nih Kak, ini buku mengenai bosku otoriter ini waktu saya punya bos yang super otoriter ya, saya akhirnya balas dia dengan nulis buku gitu. Nah, itu kan bisa jadi proses healing saya ya, biar saya tidak stres di kantor gara-gara mikirin dia tapi nggak ada hasilnya kan. Mendingan saya mikirin dia tapi ada hasilnya bentuk buku gitu ya Kak ya. Jadi itu tapi menulis itu lagi-lagi adalah bisa macam-macam. Teman-teman yang di kantor buat laporan di kantor pun itu bisa menggunakan teknik menulis juga gitu Kak ya. Jadi eh, mungkin bos teman-teman sering kali ngomel-ngomel kalau kita bikin laporan, ini laporan nggak jelas, laporan nggak teratur, nggak sistematis, laporan ini nggak tahu maunya apa kan ya. Bos-bos tuh sering begitu ya. Kadang saya juga begitu sih sama tim. Jadi ya itu wajar lah ya sebagai atasan kita maunya perfect, mau sempurna kan. Nah, dengan kita belajar teknik menulis kita bisa membuat laporan ke bos dengan baik juga. Itu kalau indikator ya. Kalau teman-teman yang kuliah udah pastilah buat paper, buat makalah, skripsi. Walaupun sekarang skripsi katanya mau dihapus ya kakak yang kuliah nih ya, bisa komen kali. Nah, tapi ya tetap itu adalah proses menulis yang harus menggunakan metode yang sama gitu. Atau bahkan saya pernah membahas live mengenai cara menulis undangan pernikahan misalnya ataupun undangan apalah, teman-teman di rumah orang tuanya jadi ketua RT mau buat surat undangan ya teman-teman bisa pakai teknik menulis untuk membuat surat undangan RT, undangan rapat RT yang menarik gitu. Jadi menulis itu macam-macam ya kayak. Jadi saya akan sedikit menjelaskan mengenai teknik menulis, tapi itu dalam artian menulis dalam banyak hal ya gitu. Jadi terima kasih Kak Pia ya, semangatnya Kakak juga semangat ya. Gitu. Kemudian Kak Kim bisa beli bukunya yang paling gampang sih di online ya Kak ya, karena kalau di Gramedia terus terang penerbitnya tidak masuk ke situ ya, karena ya untuk masuk ke Gramedia itu eh, berat dan juga biayanya juga lumayan ya, sama dengan kalau kita jualan di toko inilah ya, di apa namanya misalnya di Carrefour, dulu sekarang jadi apa sih, oh jadi Transmart ya, kemudian di Hero ataupun juga di Superindo itu kan pasti ada biayanya kan kalau kita masukin barang kita di sana gitu. Nah, sama kalau ke Gramedia pun juga ada kayak biayanya gitu. Makanya ada biaya promosi juga ya, makanya ya nggak ada kalau di Gramedia sih nggak ada kan. Kalau ada toko-toko buku yang bukan seperti Gramedia ya yang ada di mana-mana gitu. Tapi kalau mau gampang di online sih Kak. Sebetulnya paling gampang sih dulu di TikTok Shop. Biasanya saya juga ketika live ini saya kaitkan dengan keranjang kuningnya di seller ya. Kebetulan seller yang ini seller saya sendiri gitu. Jadi dia punya toko fashion, ya saya titip buku di sana. Jadi ya bisa saya masukin keranjang kuning di sana gitu. Tapi ya karena apa namanya? Ya karena lagi libur nih, TikTok Shop ya katanya mudah-mudahan sih bulan depan katanya udah buka lagi gitu ya. Jadi ya kakak bisa dicari di tetangga lah ya. Saya nggak berani nyebut nama ataupun nyebut warna nih, karena katanya kalau nyebut di live bisa pelanggaran kan. Nah, makanya ya kakak tahu lah ya tetangga TikTok Shop tuh yang dengan kita suka kasih kode warna-warna itu apa aja. Itu semua ada sih Kak. Jadi kalau Kakak mau tahu buku-buku saya apa aja, Kakak bisa masuk profil saya, di situ ada alamat website saya, Kakak bisa copy paste alamat website saya, kemudian Kakak buka di browser. Nah, Kakak bisa masuk ke website saya dan buku-buku saya di situ gitu. Jadi Kakak ada sinopsisnya juga. Jadi kalau Kakak tertarik dengan buku saya ya Kakak bisa ini gitu, bisa apa dibaca ini sinopsisnya. Kemudian kalau yang tertarik kakak bisa ke toko tetangga, ke toko sebelah, itu kakak bisa masukin judul bukunya di kolom pencarian. Insya Allah sih seller-seller yang ada jual buku-buku saya akan keluar ininya gitu, apa namanya, etalasenya ya kak ya. Jadi itu sih kak, ya mudah-mudahan sih bulan depan TikTok Shop benar-benar udah buka sih. Jadi ya nanti live entah gimana caranya pasti kan ada hubungannya, walaupun dipisah ya TikTok Shop dengan TikTok yang ini ya, TikTok yang medsos ya mungkin masih ada keranjang kuningnya yang bisa ngubungin sih Kak gitu ya Kak ya. Jadi kemudian kalau Kak apa nih Kak Love ya bentuk ini ya tulisannya ya. Nah, saya nulisnya ini Kak karena saya 20 tahun ya di bidang marketing gitu. Kemudian saya juga S1 S2 saya di marketing ya. Saya juga ya alhamdulillah posisi sampai di posisi inilah ya senior manajemen lah ya untuk marketing. Jadi ya pertama kali saya nulis buku marketing Kak, buku marketing. Ini ya misalnya contohnya buku trade marketing, kemudian juga ada buku ini, buku branding saya juga tulis gitu ya. Ini buku branding gitu. Kemudian juga akhirnya saya nulis buku
marketing buat UMKM. Dulu saya tulis ini nih curhatan saya, buku leadership ya, mengenai bos saya yang otoriter gitu. Jadi pertama sih di bidang itu Kak. Kemudian akhirnya saya tertantang nih, mau gimana saya kok nulisnya buku-buku itu aja sih gitu. Tapi saya tertarik untuk nulis novel kan akhirnya. Tapi saya belum punya pengalaman nulis novel kan, cerpen aja saya nggak pernah nulis Kak. Gitu. Makanya akhirnya saya tulis cerpen mengenai kisah hidup saya yang itu apa namanya ada sekitar 6-7 cerpen lah itu kisah cinta ya, kisah cinta macam-macam sih Kak. Ada kisah cinta ditolak, ada kisah cinta yang nggak sampai, ada yang justru saya yang ditembak duluan gitu kan. Jadi ya kisah cinta macam-macam lah saya buat menjadi sekitar 7 cerpen. Nah, itu kemudian saya berani untuk saya jadikan satu karena kebetulan kan cerita tentang hidup saya nih ya. Jadi buku ini jadi ya walaupun yang saya samarkan Kak ya, saya dramatisir segala macam sih. Nah, akhirnya saya berani nulis novel dengan menggabungkan cerpen-cerpen saya gitu. Nah, itu ya itu ini pengalaman menulis novel pertama kali Kak. Nah, akhirnya saya setelah bisa menulis satu novel ya inilah semakin motivasi semakin bersemangat akhirnya nulis lagi 6 sampai 7 novel ya termasuk ini Kak. Ini novel ya cukup saya juga nggak ngebayang sih bisa nulis novel 600 halaman sebelumnya gitu. Pertama kali saya nulis novel kan ini 110 halaman, 120 halaman aja kayaknya sudah setengah mati ya. Nah, ya tapi akhirnya bisa juga di novel keempat atau kelima lah ini kalau nggak salah ini 644 halaman gitu ya. Ya itu Kak proses belajar ya. Jadi yang penting mau belajar gitu Kak ya. Jadi itu ya Kak ya ini buku saya gitu. Nah, oke saya mau sampai mana tadi ya? Oh iya sampai ini. Jadi itu Kak ya. Jadi setiap dalam proses menulis teknik itu sama Kak. Tahapannya sama. Jadi ada 5 tahapan ya dalam menulis ya. Yang pertama itu persiapan menulis. Jadi sebelum Kakak menulis, Kakak udah harus siap dulu gitu. Sama dengan kalau Kakak mau masak ya, kan pasti Kakak siapin dulu bahan-bahannya. Kakak siapin dulu alat-alatnya, ovennya, kompornya, segala macem kan. Gula, segala macem lah gitu. Baru Kakak setelah siapin, Kakak urutin kan. Jadi nanti Kakak gampang nih mengerjakan yang mana dulu. Kemudian mana yang harus dibelakangin, mana yang harus dikerjakan selanjutnya. Nah itu sama dengan menulis kita harus melakukan persiapan dulu gitu sebelum kita mulai menulis. Nah persiapan itu yang pertama yaitu kita harus tentukan tujuan kita menulis apa ya. Ya kita tujuan menulis apa? Nah, misalnya ketika saya nulis buku ini tujuan saya pertama saya mau curhat. Jadi biar saya nggak terlalu senewen ya sama bos yang otoriter. Yang kedua saya ingin riset, saya tertarik riset sehingga akhirnya saya bisa tahu nih bagaimana ngadapin bos saya yang otoriter gitu. Yang ketiga ya supaya saya bisa apa namanya ya bisa inilah memberikan masukan lah buat teman-teman yang lain gitu baik teman-teman di kantor yang sama ataupun teman-teman di kantor yang lain yang tidak saya kenal mengenai bagaimana sih cara ngadepin bos yang otoriter gitu. Bagaimana kita mengetahui bahwa bos kita otoriter dan bagaimana kita menghadapi bos yang otoriter gitu. Bahkan ya di bab terakhir saya nulis juga bagaimana si bos otoriter itu bisa berubah ya. Nah itu jadi kita tentuin dulu tujuannya apa gitu ya. Atau misalnya ini ketika saya nulis buku ini branding for non branding company ini kan mengenai cara perusahaan melakukan branding marketing di mana perusahaan tersebut walaupun perusahaan cukup besar tapi belum pernah melakukan kegiatan branding nggak ya. Jadi saya menghadapi situasi itu waktu itu gitu. Saya sebagai marketing manager ya di hire di suatu perusahaan ya cukup besar sih, tapi dia belum pernah marketing sebelumnya gitu, belum ada branding. Nah, pemahaman saya dengan si owner, dengan si apa namanya, dengan si direkturnya itu beda mengenai marketing gitu. Ya saya belasan tahun di marketing ya tahulah mengenai marketing ya mereka orang finance, yang satunya orang sales, yang satunya lagi orang produksi nggak tahu marketing ya akhirnya kita suka ribut kan karena kita nggak ketemu gitu ya makanya pengalaman itu saya ya udah saya mau buat nulis buku supaya di suatu perusahaan yang belum pernah belajar marketing bos-bosnya dan juga timnya itu sebelum mau melakukan marketing dia harus belajar marketing dulu marketing secara apa namanya secara menyeluruh tapi dengan bahasa yang mudah dengan karena mereka buat orang marketing kan mungkin kalau baca marketing yang terlalu rumit mereka akan terlalu nggak mungkin malas baca gitu tapi kalau bahasa yang ringan bahasa yang mudah dipahamin kemudian juga konsep-konsep besar tapi itu ada contoh-contohnya studi kasus nah tujuan saya itu gitu jadi ya paling enggak kalau saya pindah lagi ke perusahaan yang lain kebetulan saya pindah kan karena akhirnya daripada ribut dulu sama si bos kan mendingan saya pindah kan nah kalau saya ketemu lagi situasi seperti itu saya bisa langsung bilang bos karena bos belum tahu marketing ya ini ya bos kan pengalamannya di finance ini deh saya kasih buku deh. Jadi kita biar punya pemahaman yang sama mengenai marketing branding seperti apa. Jadi itu saya ada tujuannya seperti itu ya.
juga mungkin untuk membantu teman-teman yang lain yang menghadapi sesuatu yang sama. Atau mungkin teman-teman yang baru lulus, teman-teman di Fakultas Ekonomi, nggak tahu bagaimana mengaplikasikan ilmu-ilmu yang pelajari di dunia nyata. Nah, ini ya buku ini gitu. Jadi itu Kak, jadi setiap nulis itu pasti harus ada tujuan ya. Nah, tujuan itu yang harus ditentukan di awal gitu. Jadi ya saya tadi cuma kasih contoh buku-buku saya ya Kak ya. Jadi seperti itu atau misalnya inilah saya menulis buku ini gitu misalnya Istri Saria ini ya kayak tujuan saya apa? Ini novel hijrah Kak ya. Jadi kisahnya sih seorang sepasang kekasih ya mereka dekat dengan dunia malam sampai menikah mereka juga masih dekat dunia malam. Nah, ya akhirnya mereka mengalami sesuatu yang dramatis, mereka akhirnya berubah hijrahnya. Tujuan saya apa ya? Ya ini saja sih ya, ya sekedar apa namanya ya mungkin bisa mensemangati orang yang mau hijrah lah ya artinya seberat apapun situasinya sesulit apapun situasinya ataupun mungkin orang melihat sedemikian kelam bagaimana hidupnya atau orang masih punya kesempatan untuk hijrah gitu ya nah itu jadi tujuan saya nulis itu untuk itu gitu ya akhirnya udah saya ada tujuan tersebut gitu. Jadi itu ya kak ya tujuan dari menulis itu ya harus ini ya Kak Ferriever ya alhamdulillah Kak ya ada sekitar 20-an buku sih ya Kak ya. Buku marketing, buku novel, sama buku antologi sih. Ya alhamdulillah itu ya lagi-lagi untuk semangat kakak-kakak semua ya. Itu saya tidak pernah merencanakan untuk menulis buku sebelumnya. Bahkan saya tidak pernah nulis novel sekalipun ketika saya nulis buku Kak. Ya, tapi itu tadi ya dengan teknik-teknik yang nanti saya sampaikan ya itu ya bisa akhirnya menulis sebuah buku gitu. Nah, itu Kak Kalput, kalau kakak mau beli bisa di sementara sebelum TikTok saya buka lagi di toko-toko sebelah kak ya, yang warnanya macam-macam. Saya nggak bisa nyebut nama nih, katanya ada pelanggaran kalau nyebut nama tetangga ya. Jadi tapi kakak tahu lah ya warnanya macam-macam lah ya. Yang kalau di TikTok Shop kan hitam tuh, ada yang siapa siapa siapa. Nah itu di semua itu ada kak. Jadi kakak tinggal masukin judul buku saya, kemudian kakak di kolom ini pencarian nanti akan keluar buku-buku saya yang dijual di seller-sellernya sih kak. Jadi itu ya Kak ya Kak Kolput ya. Kemudian eh, nah, kalau Kak Viewer ada Kak di situ Kak. Kalau Pak Reviewer ya. Di situ ada Kak, toko itu ada. Jadi Kakak bisa lihat buku-buku saya itu di website saya, kemudian Kakak tertarik buku yang apa, Kakak klik ketik aja judul bukunya di kolom pencarian ya itu akan keluar Kak nanti di ininya apa namanya di etalasenya gitu Kak. Jadi itu ya. Jadi Kak ya saya ulangi lagi bahwa persiapan menulisnya pertama adalah menentukan tujuan ya. Saya tadi kasih contoh. Kemudian yang kedua kakak tentukan target pembacanya siapa ya. Seperti saya tadi. Saya buku ini target pembacanya adalah para owner, para direksi yang nggak tahu marketing tapi mereka perusahaannya mau marketing. Kemudian yang kedua adalah para staff di perusahaan yang belum pernah melakukan kegiatan marketing sehingga tahu marketing itu harus seperti apa. Kemudian juga mahasiswa ekonomi ataupun mahasiswa bisnis ataupun mahasiswa lain yang tertarik bekerja di bidang marketing tapi tidak tahu bagaimana mempraktekkannya secara mudah marketing itu dalam dunia praktis. Nah, itu saya tetapkan tujuannya itu. Jadi saya tidak menulis buku ini untuk para manajer marketing, kolega saya misalnya atau apalagi direktur marketing yang ngapain. Mereka tanpa buku ini mereka juga udah tahu apa yang harus dikerjakan kan. Nah, jadi itu Kak harus jelas dulu ya siapa yang menjadi target pembaca kakak gitu. Nah, kemudian yang ketiga ya gaya penulisannya seperti apa gitu ya. Kakak mau apakah buku ini mau ditulis dengan gaya penulisan berat seperti para profesor atau kalau saya memilih menulisnya dengan gaya ringan, dengan gaya berbicara, dengan gaya ngomong santai gitu ya sehingga siapapun bisa paham membaca buku ini walaupun di dalam buku ini banyak mengenai branding dan juga konsep-konsep marketing yang kalau dibaca secara berat bisa berat, tapi kalau ditulis secara ringan itu bisa terasa ringan. Jadi ya itu tentukan juga gaya penulisannya mau yang mana ya gitu. Nah, kemudian yang keempat adalah batasan tulisannya seperti apa gitu. Kalau saya menulis ini, ya saya ingin menjelaskan marketing secara luas. Jadi semua konsep marketing dari mulai A sampai Z saya jelaskan. Tapi bisa aja orang misalnya mau menjelaskannya cuma sebagian kecil aja. Misalnya inilah saya buku menjelaskan buku apa namanya buku Bos Otoriter. Ya saya nggak mau bahas teori-teori psikologi terlalu banyak gitu. Saya cuma mau bahas bos otoriter itu seperti apa sih? Batasannya. Kemudian yang kedua, kalau ngadapin orang seperti itu seperti gimana sih? Terus orang seperti itu masih bisa berubah nggak sih? Ya udah, saya cuma fokus tiga itu aja, Kak. Jadi saya hanya membatasi menulis buku ini tiga hal itu. Saya tidak membahas hal-hal yang lain, termasuk juga hal-hal psikologis, hal-hal mungkin yang lain-lain. Itu nggak saya bahas. Jadi ya kita harus tentukan itu batasannya apa ya. Jadi itu, Kak ya. Yang pertama persiapan, tentukan siapa apa tujuan menulis apa, tentukan siapa ininya apa namanya, tentukan siapa
pembaca kita, gaya bahasa penulisan seperti apa, terus yang keempat, batasan penulisnya mau sejauh apa. Nah itu kalau itu kakak udah siapin, ibaratnya kakak udah kalau mau buat bolu kukus atau buat apa, itu semua bahannya sudah ada, blender segala macam udah siap, kakak tinggal kerja gitu, karena semuanya udah siapin. Nah jadi itu ya. Nah tapi masih ada yang kurang kak, kalau kakak menulis apa yang kakak ketahui, misalnya itu tadi, ini kan cerita kisah cinta saya bisa dibilang gitu ya kak ya. Saya nggak perlu riset kemana-mana, saya cuma mengingat-ingat aja memori saya dari mulai cinta monyet dulu sampai cinta sejati lah itu ya, insya Allah gitu. Nah itu gampang, tapi kalau saya menulis buku ini misalnya, buku Bos Otoriter, nah saya kan belum tidak begitu paham mengenai teori leadership ya, bagaimana teori-teori kepemimpinan, ya makanya saya harus belajar dulu nih definisi teori kepemimpinan seperti apa. Nah jadi tahap yang kedua kita harus riset. Nah seberapa besar riset, seberapa luas riset ya tergantung. Kalau ini cerita tentang hidup saya, kalau kakak cuma mau mengembangkan diari kakak jadi novel, ya nggak usah riset macam-macam, cukup kakak mengingat-ingat kejadian dulu, lihat foto-foto dulu, ya mungkin foto-foto mantan misalnya ya, ya untuk mengingat itu ya bisa gitu. Tapi kalau kakak mau menulis yang sesuatu yang jauh dari kakak, misalnya kakak seorang ini, apa kakak kerja di finance, tapi kakak mau nulis cerita tentang kisah cinta seorang dokter, ya tentunya kakak harus tahu tuh dokter itu seperti apa, kerjanya di rumah sakit seperti apa kan, ya otomatis ya harus riset kan, harus tanya-tanya ya dokter, harus baca-baca buku tentang dokter, harus baca internet tentang dunia dokter gitu. Jadi ya bagaimana sejauh riset itu tergantung seberapa kakak sudah kuasai materinya ataupun seberapa kakak tidak kuasai materinya. Itu yang kedua ya riset. Tahap kedua. Nah, tahap yang ketiga baru kakak tentu buat kerangka karangannya ya. Jadi misalnya ini buku Bos Otoriter, saya mau nulis nih kak, ini bab satu misalnya mengenai ini apa saya jelaskan definisi kepemimpinan apa, kemudian bos otoriter itu seperti apa bedanya dengan bos otoritarian. Kemudian yaitu apa namanya bab ketiganya mengenai gimana kita menghadapi bos otoriter. Bab keempat bagaimana bos otoriter dapat berubah. Nah itu saya membuat bab satu, bab dua, bab tiga itu isinya apa. Kemudian bab satu itu isinya apa aja. Oh definisi bos otoriter apa? Saya jelaskan dulu dari definisi kepemimpinan, kemudian definisi apa namanya otoriter seperti apa, kemudian apa bedanya dengan otoritarian, itu saya jelaskan, saya buat semua kerangkanya kak. Jadi ibaratnya saya kalau kakak di teknik sipil buat bangunan, kakak buat dulu tuh kerangka apa namanya buat kerangka pondasinya, kemudian ini untuk ruang makan, ini ruang tidur, ini untuk ruang TV, ini ruang apa, nah itu udah dibuat dulu. Jadi ketika kakak mau naikin bata, kalau kakak lagi mau bangun rumah, udah gampang kan ya sama. Kalau kakak udah mulai mau nulis, udah ada kerangkanya bab per babnya apa, masing-masing bab isinya apa, nah itu sudah. Kemudian kakak mau buat konfliknya di mana, kalau novel kan pasti isinya ada konflik kan. Ini ada konflik nih, ketika si suaminya akhirnya justru makin dekat dengan dunia malam, karena apa? Pindah ke pabrik bir. Pabrik bir kan pasarnya banyak di diskotik kan. Nah, semakin sering dia dekat dengan dunia malam, itu kan jadi konflik kan. Nah itu saya tentukan, oh si suaminya ini pindah ke pabrik bir itu di bab keberapa gitu. Itu bisa dibuat seperti itu kak. Jadi pokoknya intinya buat kerangka karangan lah, itu tahapan yang ketiga ya, membuat kerangka karangannya seperti apa gitu. Nah yang keempat baru kakak nulis. Pokoknya tulis, kalau nulis ya asal kakak menulis sesuai dengan kerangka karangan tadi, nggak usah mikir oh ini bagus nggak ya, ini cocok apa sesuai nggak ya, ini logis nggak ya, ini kira-kira romantis nggak ya, ini kira-kira orang bisa ngerti nggak ya. Pokoknya tulis aja dulu. Nanti toh di bagian apa di tahap kelima ada namanya revisi, editing sama proofreading. Nah, itu baru proses perbaikan. Jadi itu kak ya intinya seperti itu sih. Kemudian Kak Naurel, kalau series video saya ada kasih kak ya, saya gratis sih kak ya, insya Allah kan saya untuk berbagi kak. Jadi kakak bisa masuk ke profil saya, kemudian kakak klik itu saya ada playlist daftar putar mengenai sharing menulis itu 21 video kak. Jadi ya itu dia saya jelaskan tadi secara ringkas 5 tahapan menulis. Nah itu secara lengkapnya ada di 21 video tadi. Itu kakak bisa akses gratis kak. Jadi kalau kakak mau save silahkan. Jadi kakak kalau mau lihat kan nggak perlu harus masuk ini lagi saya nggak perlu masuk ke apa namanya masuk ke profil saya, cukup dari beranda kakak juga bisa lihat. Jadi kakak di save aja semuanya 21 itu. Jadi kakak dari mulai tahap yang pertama itu dari mulai buat
tujuan penulisan, penentuan target, sampai ke bagaimana cara melakukan revisi. Revisi itu ada tiga kak ya, ada revisi, itu kalau revisi berarti hanya sekedar apa itu memperbaiki ide-idenya itu udah benar belum, udah logis belum. Nah itu kemudian yang kedua editing. Kalau editing itu dari segi tata bahasanya seperti apa gitu. Apakah kalau kita bahasa Indonesia dulu, subjek predikat objeknya udah benar apa belum gitu ya. Kemudian yang ketiga proofreading. Kalau proofreading itu ya apakah misalnya ada tipe apa enggak. Nah itu sampai itu tak. Jadi detail itu saya ada 21 video, kakak lihat aja di situ. Itu TikTok series tapi gratis sih kak. Ya jadi ya insya Allah saya mau berbagi lah ya kak. Jadi ya saya pun bisa menulis ini juga karena dulu ikut di komunitas menulis sih kak. Waktu COVID juga kan saya ikut komunitas menulis lewat Zoom ya. Saya juga terus terang nggak kenal mereka sebelumnya. Kebanyakan dari mereka sampai sekarang saya belum pernah ketemu ya, tapi kita intens ya komunikasi lewat Zoom. Dan karena saya banyak belajar dari mereka, terutama dari mentornya yang Pak Iwan ya, dia sangat sangat membantu kita ya. Akhirnya saya ya sekarang gimana caranya saya bisa sharing ke banyak orang itu sih kak. Jadi itu sih kak ya, kakak bisa lihat tuh kak di ini apa di video-video saya gitu. Ya betul kak, reviewer. Ya sebetulnya menurut itu kayak naik sepeda sih kak. Jadi kak view reviewer, jadi kakak kalau sudah bisa naik sepeda, kakak lama nggak naik sepeda, kakak belajar naik sepeda lagi, itu udah gampang kak. Jadi ya paling cukup lihat video saya itu cuma